Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala Ramadhana syahra siyam. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin ala mabarrik qulubi wal ayyam. Wa ala alihi wa ashabihi masabih bulan. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahu-d-din. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man ihsan al-ihsan an ta'budallaha ka'annaka tarahu. Fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka." Al-hadis atau kama qala Nabi. Wabil khusus selaku imam kita yaitu Bapak Dr. Andes Hendari telah berada di antara kita. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat jamaah sholat isya sekaligus jamaah sholat tarawih yang saya hormati, serta adik-adik serta anak yang saya cintai. Alhamdulillah wa syukurillah, sampai saat ini kita sama-sama ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala masih diberikan panjang umur, sehat walafiat, tetap iman dan Islam, sehingga kita bisa hadir di tempat ini, di majlis yang mulia ini, dalam rangka untuk melaksanakan sholat isya secara berjamaah, dan insya Allah kita lanjutkan dengan ibadah sunnah, yaitu melaksanakan sholat tarawih maupun sholat witir. Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, amin, untuk bisa melaksanakan ibadah dengan sebaik-baiknya, wabil khusus di bulan Ramadan ini, sehingga mudah-mudahan kita keluar dari bulan Ramadan dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, amin, berikan hari yang baru lagi, amin, Allahumma. Salawat dan salam tidak lupa kami sanjungkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarga, para sahabat, para tabi'in, dan mudah-mudahan sampai kepada kita semua, amin. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, tidak terasa puasa kita sudah 7 ya. Malam hari ini adalah malam yang ke-8. Kalau kita lihat jamaah kita semakin maju apa, soknya yang maju, ya kan? Biasanya kalau ibu-ibu sampai ke halaman, sekarang di teras saja, tapi ya. Jadi mestinya kebalik, mestinya semakin kesini semakin rajin. Ya. Karena apa? Karena fadilah atau keutamaan bulan Ramadan, ya, mulai dari 10 hari pertama, kemudian 10 hari pertengahan, 10 hari terakhir, ini nilainya berbeda. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan makhluk di dunia ini serba berpasang-pasang. Ada siang, ada malam, ada langit, ada bumi, ada matahari, ada rembulan, ada kehidupan sekaligus ada kematian. Saya akan mencoba apa itu kematian, yang barangkali sesuatu yang banyak kita lupakan, tapi sebenarnya kematian itu mestinya harus banyak-banyak kita ingat. Sabda Nabi menyebutkan aksiru dzikrul halimin ladzat, banyak-banyaklah mengingat sesuatu yang menghilangkan keladatan. Apa itu sesuatu yang menghilangkan keladatan? Yaitu maut.
kematian itu akhir suatu kehidupan. Bukan, kematian adalah merupakan awal kehidupan yang hakiki, awal kehidupan yang sebenarnya. Bagaimana kalau orang itu setelah mati? Setelah mati tentunya orang itu akan dikubur. Dan kubur ini adalah suatu tempat dari tempat-tempat yang ada di akhirat, merupakan tempat yang pertama. Al-qabru awwalu manzilin min manazilil akhirah. Bahwa kuburan itu pertama tempat dari tempat-tempat yang ada di akhirat. Oleh karena itu, kita masih berada di dunia, kita mempersiapkan bekal kematian kita, bekal ketika kita masuk ke dalam liang kubur. Di antaranya, supaya di dalam kubur kita senantiasa diberikan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan keterangan atau diterangkan kubur kita. Yang pertama, kita beribadah murni karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau yang disebut dengan ikhlas di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya kita melaksanakan ibadah ini semata-mata karena mencari ridho daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan karena yang lain. Dan puasa ini sangat tepat mengajarkan kita untuk beribadah ikhlas karena Allah. Karena memang orang yang berpuasa dengan tidak berpuasa ini sebenarnya beda-beda tipis. Nah, di sini letak yang membedakan adalah niatnya, keikhlasannya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka di dalam hadis itu ada hadis yang dua bersama ini. Ada mansoma, ada mangkoma. Mansoma barang siapa yang puasa Ramadan iman waktu sabar. Di dalam mangkoma juga ada waktu sabar. Jadi syaratnya benar-benar untuk mencari pahala, mencari ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini syarat yang pertama. Karena memang kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahu-d-din. Kami tidak diperintah kecuali untuk menyembah kepada Allah dengan cara memurnikan, dengan cara ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab kalau kita dalam beramal kemudian niatnya ada niat yang lain, ya, atau yang disebut dengan riya, ya, ini amal kita sia-sia. Bahkan riya ini disebut dengan apa? Kufur atau syirik khafi. Ya, syirik yang bersifat sembunyi-sembunyi. Disebut syirik karena ada pilihan lain selain Allah, atau ada semacam menyekutukan Allah tapi secara sembunyi-sembunyi, tidak secara terang-terang. Maka disebut riya itu adalah syirik khafi. Kemudian yang kedua, agar di dalam kubur kita nanti diberikan kenikmatan, dipadatkan atau diterangkan kubur kita, yang kedua adalah birrul walidain, berbuat baik kepada orang tua kita, baik orang tua kita masih ada maupun orang tua telah tiada. Yang namanya birrul walidain tetap berlanjut atau tetap harus dilaksanakan. Cuma mungkin caranya yang berbeda. Kalau orang tua kita masih hidup cara birrul walidain, kita punya makanan, kita beri orang tua kita ini makanan. Pak, temannya kan jauh, orang tua saya di
di sini. Ya gampang caranya, ya. Ngasihnya jangan bentuk makanan, tapi dalam bentuk kertas misalnya. Apalagi yang sekarang istilahnya ada istilahnya online, ya gampang, ya. Mau ngirim berapa jutnya bisa sampai. Jadi kalau kita punya sesuatu, misalnya makanan, kita kirim itu orang tua makanan, itu bentuk daripada hidup. Sebab namanya orang tua. Kalau mungkin yang masih remaja, ya, belum merasakan, tapi kalau sudah menjadi bapak-bapak, apalagi sudah di atas 60 tahun, ini merasakan, ya. Orang tua itu kalau melihat sesuatu, apa itu makanan, apa yang lain, itu biasanya kepingin, karena memang orang tua itu kalau sudah tua menjadi seperti anak kecil. Ketika anaknya misalnya jalan-jalan, orang tua kepingin itu jalan-jalan, ya. Kayak anak kan senang untuk jalan-jalan. Nah, orang tua juga sama, ya. Coba dah, nanti kalau kita mengalami ya 60 ke atas, itu merasakan. Dan tentang birrul walidain ini, pahalanya maupun fungsinya maupun fadilahnya ini luar biasa. Saya mungkin sedikit cerita. Pada zaman Nabi Musa ini kan seorang nabi. Nabi Musa ingin siapa sih temannya kira-kira nanti di surga. Ya Allah, tunjukkan kami kira-kira teman saya ini siapa. Lalu Allah memberikan atau memberitahu, oh Musa, temanmu di surga ini namanya si Fulan, tinggalnya di negara Anu, di kampung atau di daerah Anu, pekerjaannya dia pedagang di pasar, pedagang daging. Itu benar. Si Nabi Musa ngecek kira-kira teman saya di surga itu macam kayak apa, dia itu ahli ibadah, ahli puasa, ahli sholat malam. Ternyata benar dicek oleh Nabi Musa, datang ke negara ke daerah di pasar sampai di pasar mulai dari pagi sampai sore ditungguin, karena memang pedagang daging itu pulangnya itu sampai menjelang maghrib, jadi ditungguin. Setelah sore berkemas-kemas tukang daging ini kemudian pulang dengan membawa keranjangnya. Ditanya, kamu namanya si Fulan? Oh iya. Dikalikan, oh iya. Bolehkah saya bertamu di rumahmu? Oh boleh. Sampai di rumah si pedagang daging ini, ya, kemudian nurunin keranjang. Kalau kita makan anak kecil, ternyata di dalam keranjang itu isinya ini, ya, orang tua perempuan yang sudah tua. Setelah itu dimasakin lagi, kemudian disuapi, ya, dimandiin, bajunya diganti, ya. Setelah perutnya kenyang, sini digantung lagi di keranjang atau di kayunan. Dan si Nabi Musa ini melihat di mulutnya sini ini komat kami. Tadi bukan si dukun, komat kami. Komat kami apa? Membaca doa. Ya Allah, moga-moga anak atau semoga anak saya nanti tempatnya di surga bersama Nabi Musa. Ini doa daripada si ibu ini, dan ini didengarkan oleh Nabi Musa. Oh ternyata ini, ya, jadi teman saya di surga.
Jadi bukan seorang yang ahli ibadah, bukan ahli puasa, tapi karena orang tersebut adalah bakti kepada orang tua, peduli terhadap orang tua, sehingga akan diberikan istimewaan temannya Nabi Musa di dalam surga. Jadi tarafnya seperti Nabi, ya. Dikumpulkan Nabi kan tingkatannya seperti itu. Bapak-bapak, ibu, hari Muhammad Rasulullah, sebenarnya masih banyak ya, karena waktu kita coba sekian, dan mudah-mudahan sekali lagi kita mudah-mudahan termasuk orang yang ikhlas di dalam menjalankan ibadah. Amin. Termasuk orang yang bisa berbuat baik kepada kedua orang tua kita, sehingga kita termasuk orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Amin. Billahi taufiq wal hidayah wa minkum. Wassalamu